posisi agar tidak berubah. Ayo semangat! Bermain balapan seperti ini memang kesukaan kami. Apalagi dimainkan secara beramai-ramai. Yuk teman di rumah, ikut kami bermain. Terus lari dan lompat. Dermaga di Pulau Nusara ini merupakan tempat favorit kami meloncat. Selain tidak terlalu tinggi, air laut di sini masih sangat bersih dan bening sekali. Segarnya. Rasa capek langsung hilang seketika. Oke, bermainnya kita stop dulu teman, karena paman membutuhkan bantuan kita. Nah, kami akan menuju bagan apung untuk mengangkat ikan. Ini dia bagan apung milik pamanku. Perahu bagan apung milik pamanku ini selalu mendapat banyak ikan. Saat menarik jaring di bagan ini, kita harus satu perintah, sehingga jaring akan mudah untuk diangkat. Nah, tetap harus waspada ya, karena berdiri di atas bagan seperti ini bukanlah hal yang mudah. Kita harus pandai-pandai menyeimbangkan badan. Ditambah lagi beban jaring yang lumayan berat. Ayo tarik! Wah, ikan sudah mulai terlihat. Banyak sekali teman. Ikan yang paling sering didapat adalah jenis ikan kira atau make. Mereka adalah jenis ikan yang suka berkelompok. Itu artinya sekali tarik jaring bisa langsung dapat banyak hasil tangkapan. Ayo, bantu aku mengumpulkannya. Langsung masukkan ke dalam box ya. Semangat! Oh iya teman, bagan apung adalah salah satu alat tangkap ikan tradisional loh. Dan juga masih banyak dipakai sampai sekarang. Kakekku bilang, ini adalah jenis bagan apung kedua setelah jenis model kuno. Banyak nelayan memilih jenis bagan ini untuk melaut, karena terbukti lebih lincah dan lebih mudah untuk dikendalikan dibanding dengan jenis bagan sebelumnya. Papunoi. Terima kasih Panawi. Terima kasih Papa. Sama-sama. Ole. Nah, teman, ikan-ikan yang kita dapatkan biasanya langsung dibersihkan dan diawetkan. Salah satu cara mengawetkan ikan di daerahku ya dengan proses penggaraman. Kalau teman di rumah mungkin mengenalnya dengan sebutan ikan asin. Selain jenis ikan, kualitas ikan garam juga ditentukan dari proses dan bahan yang digunakan. Biar lebih tahu, yuk ikut belajar bersama kami. Pertama, larutkan dulu garam ke dalam air bersih. Ada yang unik nih. Sebagai pengganti cuka makanan, kita gunakan buah mawe. Larutan air dari buah mawe ini terasa asam sekali. Jadi, untuk menekan biaya produksi ikan garam, masyarakat di desaku lebih memanfaatkan buah mawe ini ketimbang cuka. Jika sudah, campurkan larutan garam dan larutan buah mawe ke dalam tempat yang sudah berisi ikan bersih. Aduk sampai semua merata. Siap deh untuk proses penjemuran. Susunnya rapi ya teman. Jangan sampai ada ikan yang menumpuk supaya cepat kering. Nah, kata kakak, lama proses penjemuran ini tergantung dari panas sinar matahari. Kalau terik sekali, bisa 2-3 hari proses penjemurannya. Jadi, wajar saja ya kalau harga ikan asin lebih mahal daripada ikan-ikan biasa. Ayo teman, kita letakkan di tempat terbuka ya. Ayo, kas tinggal sudah. Ayo bolang, tong pergi. Sip, kita lanjut bertualang lagi. Berangkat! Teman, karena persediaan kelapa dan ikan di desaku cukup banyak, kami akan buat masakan unik nih, yaitu masak ikan dalam kelapa. Penasaran? Yuk, bantu kami membuatnya.
Siapkan buah kelapa yang akan kita jadikan sebagai tempat memasak ikan. Sisakan sedikit air kelapanya ya. Lalu masukkan ikan yang sudah dibersihkan. Ikan yang kita gunakan yaitu ikan kira. Karena ukurannya yang tidak terlalu besar dan cukup untuk dimasukkan dalam buah kelapa. Sudah, balik ke sana. Rebus. Arif. Sambil menunggunya matang, kita buat sambal bakar khas desaku. Cabai, tomat, bawang merah, semua kita potong halus. Lalu ambil arang batok kelapa, kemudian masukkan ke dalam sambal. Tutup deh. Aromanya semerbak sekali. Rasanya pasti sangat nikmat. Tentu saja batok kelapa yang sudah dibersihkan yang kita gunakan untuk membuat sambal bakar ini. Semakin tidak sabar untuk menyantapnya nih teman. Sip, jadi deh. Ikan masak kelapa sambal bakar ala si Bolang. Hehe. Saatnya makan. Pas sekali, perut sudah terasa lapar. Benar-benar nikmat. Sedapnya sambal bakar dipadukan dengan ikan yang berasa agak manis karena air kelapa menjadikan masakan ini sempurna. Gimana teman? Setuju tidak? Selain nikmat, mengkonsumsi ikan laut juga sangat baik loh karena kandungan gizinya. Yuk lanjut, kita habiskan saja. Tambah lagi. Misi kita selanjutnya adalah mencari garuga. Teman di rumah penasaran? Yuk bantu kami mencarinya. Ayo semangat. Teman, bantu kita melihat kanan kiri dan juga atas. Pohon garuga tumbuh tak begitu tinggi dan memiliki buah mirip dengan rambutan. Supaya cepat mengambil buahnya, aku punya cara gitu nih, tanpa harus menebang bagian pohonnya. Sip, yang di bawah sudah siap belum? Ambil saja secukupnya ya. Oh iya teman, masyarakat di desaku memanfaatkan garuga ini untuk dijadikan bahan pewarna alami. Biji buah garuga memiliki warna merah. Itu yang akan kita manfaatkan. Ayo Fajri, Ihsan, Acim, sudah belum? Mama sudah menunggu kita di rumah nih. Sip, sepertinya sudah cukup. Yuk kita pulang. Desaku adalah daerah penghasil sagu terbaik di Kabupaten Halmahera Selatan. Tentu saja banyak makanan olahan dari bahan tepung sagu banyak di sini. Salah satunya sagu lempeng, yaitu sagu yang dicetak pipi menggunakan forno, kemudian diisi dengan gula merah. Yuk bantu kami membuatnya teman. Pertama, kita buat pewarna alaminya dulu. Kita manfaatkan garuga sebagai pewarna merah. Siapa tadi Ki? Cicit tagal. Oleh. Kupas buahnya dan ambil biji yang berwarna merah. Lalu tumbuk sampai halus. Jika sudah, campur dengan air matang dan jadi deh. Pewarna alami merah merona. Kemudian masuk ke dalam tahap pengayakan sagu. Cara ini bertujuan untuk memisahkan sagu yang masih kasar dengan sagu yang sudah halus. Kata Mama, untuk hasil maksimal sebelum dimasak, sagu harus dilakukan 3 kali penyaringan teman. Kamay ka patay ngedang kamu berpiang cepat talalati ini kita mulai. Oh iya teman, sagu lempeng yang sedang kami buat ini merupakan salah satu olahan sagu yang menjadi makanan pokok kami masyarakat Teluk Bacan. Rasanya gurih dan cepat membuat perut kenyang. Jadi sudah hampir sama dengan makan nasi. Sebelumnya Mama sudah menyiapkan alat untuk mencetak sagu lempeng ini. Namanya forno atau istilah lainnya dango. Terbuat dari tanah liat dan harus dibakar terlebih dahulu sebelum digunakan. Kalau forno sudah panas, selanjutnya sagu siap dimasak.
Untuk hasil maksimal, sagu yang sudah masuk ke dalam forno harus ditekan sampai padat. Tujuannya supaya sagu matang merata. Nah, beres. Tunggu 5 menit, kemudian sagu matang. Sambil menunggu sagu matang, aku dan kakak memotong gula merah sebagai isiannya nanti. Potong tipis-tipis supaya mudah saat memasukkannya ke dalam sagu. Nah, ada yang sudah matang nih. Langsung saja kita masukkan gula merahnya selagi sagu masih panas. Lakukan satu persatu sampai semua terisi ya. Jadi deh, sagu lempeng lumer ala si Bolang. Ada pizza. Nikmatnya, ini baru makanan enak. Gurihnya sagu dipadukan dengan manisnya gula merah, benar-benar cocok. Selain mengenyangkan, sagu juga memiliki kandungan karbohidrat murni yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah banyak, terutama untuk bahan energi dan fungsi otak. Selamat datang di Danau Duong. Salah satu danau kebanggaan orang Kerinci ini berada di atas ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Tak hanya indah, danau ini adalah tempat bermain favorit kami. Ayo, semangat balap rakitnya! Teman di rumah, kalian boleh tiru cara kami kok. Ada uniknya nih. Rakit tidak digerakkan dengan galah bambu, tapi menggunakan dayung. Karena ukuran dayung yang pendek, kami harus mengeluarkan tenaga ekstra. Lumayan capek sih, tapi seru banget. Bukan hanya itu, tantangan lain adalah menjaga rakit bergerak lurus. Karena terlalu bersemangat, kami sering hilang kendali. Akibatnya, rakit berbelok ke sana kemari. Meski begitu, kami senang dan sangat menikmati balapan ini. Hari ini kami sedang sibuk di kebun karena banyak sekali buah tomat yang sudah bisa dipanen. Seperti biasa, Paman mengajak Bibi dan saudaraku yang lain untuk ikut membantu. Tak mau ketinggalan, aku pun datang bersama kakak. Ayo kak, sedikit lagi kita sampai nih. Mak, neptain tu tomat nata. Ayo tak beni tolong orang mukun ayo banyak dalam bukut ya. Aku senang sekali bisa ikut panen tomat. Tuh, lihat, tomatnya banyak banget. Pamanku bilang tomat bisa dipanen setelah berumur 70 sampai 90 hari. Umur panen biasanya ditentukan pada jenis, tingkat kesuburan tanah, dan tingkat kematangan yang diinginkan. Buah yang matang tidak selalu berwarna merah. Ada beberapa buah yang berwarna oranye, tapi sudah bisa dipetik. Tandanya jika buah sudah berukuran lebih besar dari buah lainnya. Nah, sedangkan buah yang berwarna hijau dan berukuran kecil biasanya ditinggal untuk dipanen beberapa hari kemudian. Yap, karena panen tomat tidak dilakukan sekaligus, tapi dilakukan bertahap. Antara 3 sampai 5 hari sekali. Lang, entah nak kena alap nah maya na. Ayo Leneo. Setelah dipetik, biasanya paman akan memisahkan tomat berdasar ukuran dan tingkat kebatangan. Oh iya, hal penting yang tidak boleh dilupakan adalah cara pengemasan. Paman memilih menyimpan tomat ke dalam peti kayu. Alasannya, karena tempat yang terbuka membuat tomat dapat bertahan lebih lama. Sebaliknya, jika tomat disimpan di plastik atau tempat kedap udara, justru akan membuatnya mudah berjamur dan membusuk. Jalan. Ayo tahu kenal lah. Woi bocitnya. Ayo ke depan.
Ada masalah. Juga masalah. Kulapannya nanwa. Daripada makan tomat keladong, ini kita manisan tomat deh, menan. Afif. Bukannya sibuk membantu, malah sibuk makan. Tapi ide membuat manisan tomat sepertinya menarik. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Yuk kita pulang. Teman, bukan rahasia lagi jika tomat kaya kandungan gizi. Bahkan dari buku yang aku baca, di dalam buah tomat terdapat senyawa lycopene yang dapat menghambat pertumbuhan kanker. Faktanya, senyawa baik ini tidak akan rusak selama tomat dimasak. Bahkan akan meningkat hingga 10 kali lipat. Itu artinya, tomat sebaiknya dikonsumsi setelah dimasak terlebih dulu. Yap, seperti yang sedang kami lakukan sekarang. Bersama Bibi kami sedang membuat manisan tomat atau torakur. Begini caranya. Setelah dipotong dan dipisahkan dari isinya, tomat direndam bersama dengan kapur sirih. Andre, nih ya tuman ala doa magi kapawan ta lagi kayak ini ona lagi. Yo. Kapur sirih berfungsi untuk membuat tomat sedikit lebih keras dan tidak hancur saat dimasak. Setelah 2 jam direndam, cuci tomat sampai bersih. Baru deh, tomat siap dimasak. Seperti namanya, selain tomat, bahan utama membuat manisan adalah gula pasir. Potongan tomat dimasukkan setelah larutan gula mulai panas. Oh iya teman, sejak dulu gula sering digunakan sebagai pengawet alami makanan selain garam. Begitu juga dengan manisan tomat yang sedang kami buat sekarang. Gula dapat menyerap cairan dan mikroorganisme yang terdapat pada tomat. Hasilnya tidak hanya manis, manisan tomat akan lebih awet dan tidak mudah busuk. Nah, tomat bisa diangkat jika cairan gula sudah meresap. Ya bolang. Rusak angkat lang. Rusak itu. Ya lang bola. Wah, kalau ini sih manisan tomat sudah hampir jadi. Iya, satu tahap terakhir sebelum manisan siap saji adalah diampas atau dijemur. Tapi tenang, tidak perlu waktu lama kok. Manisan bisa kering setelah 1 hari dijemur. Saat dijemur, perlahan warnanya akan berubah. Dari merah cerah berubah menjadi sedikit pudar. Selain itu, teksturnya juga menjadi lebih keras. Ini dia, manisan buah tomat ala si bolang kerinci. Lang, lah kering lang, lah siap dimakan lang. Ayo no. Kau mau tekan ni keren kau. Ayo mau tekan woi. Teman di rumah pasti penasaran banget sama rasanya. Ayo ngaku. Aku kasih tahu ya, rasanya mirip banget sama buah kurma. Beneran, manis dan sedikit kenyal. Enak banget. Tuh kan, kami aja suka banget. Kalau cuma 1 kayaknya kurang deh. Nambah lagi ah.